Sayang, aku besok berangkat keluar kota ya. Oke. Tapi aku berangkatnya sama Dita sayang, urusan bisnis. Apa Pak? Tapi aku beneran urusan bisnis, bukan karena aku mau berduaan sama dia. Beneran urusan bisnis. Iya sayang, percaya deh sama aku. Kenapa dadakan banget, Mas? Sini, aku kasih kamu. Mungkin kamu masih ingat aku ngasih dokumen ke klien. Nah, mereka lagi bikin proyek di sana. Dan mereka bilang nggak sesuai sama dokumen yang aku kasih. Berbeda realitanya. Jadi, aku harus ngecek ke sana. Dan Dita harus ikut. Tapi kalau kamu keberatan Dita ikut, ya kamu aja temenin aku. Ya nggak bisa lah, Mas. Aku juga punya pekerjaan. Ya, soalnya aku butuh pendamping juga saya. Dan harus ada saksi juga. Aku nggak bisa sendiri. Kebetulan banget. Aku butuh waktu buat menyelidiki siapa saksi itu sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa sayang. Kamu pergi aja. Tapi kamu janji sama aku. Kamu jangan macem-macem ya. Aku capek berantem soal Dita. Ya, sayang aku nggak mungkin macem-macem, percaya sama aku ya. Aku itu cuma satu macem kok, cuma kamu. Kamu aja. Ya, oke. Mira, kamu bersih-bersih duluan. Iya. Makasih. Saya mau makan apa? Ben? Halo. Oh, iya. Pagi ini ya? Bisa, Pak. Oke. Saya segera ke sana. Baik, terima kasih. Ma, Papa ada urusan mendadak nih. Papa harus jalan sekarang, ya? Katanya mau dianterin ke dokter, itu mau periksa pinggang papa yang kecekit kemarin loh. It's okay, Mama sayang. Pinggang Papa udah baikan kok, ya? Ah ya udah kalau gitu, papa hati-hati. Oh ya, nyetirnya disetirin sama Joko aja, jangan nyetir sendiri, bahaya. Ya? Nggak usah, Ma, nggak usah. Biar si Joko standby sama Mama aja, ya? Papa bisa nyetir sendiri, oke? Papa jalan dulu ya, itu. Oke. Baik. Baik, Iya, Pak. Tavin. Papa tinggal dulu ya. Halo, Jeng. Hai. Iya. Jadi dong ketemunya. Hah? Loh, iya nggak apa-apa. Tempat kemarin juga nggak apa-apa kok. Iya, di situ juga enak kok. Beneran, iya. Hah? Sayang. Sayang, makasih ya. Iya sayang. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh, ada yang mencurigakan, kamu langsung kabarin aku. Ya? Oke. Aku harus jadi orang pertama yang tahu kalau kamu kenapa. Siap, Bos. Oh ya, bentar. Kenapa? Aku mau telepon Yuna, biar kamu bisa ditemenin Yuna selama aku pergi ya. Nggak usah. Nggak usah, aku bisa sendiri. Kamu ini kenapa sih? Kamu nggak percaya ya aku bisa jaga diri ya? Udah, nggak usah sayang. Percaya aku. Benar ya, kamu hati-hati ya. Yes. Oke.
Aku masukin tas dulu sebentar. Oke, Udah, bisa. aku jalan ya. Hati-hati ya. Janji ya, kabarin aku ya. Iya, kamu juga kabarin aku ya. Pasti bos. Jangan nakal. Enggak kok, aku nggak nakal. Oke? Oke sayang, see you. See you, sayang. Aku harus cari tahu di mana saksi itu tinggal. Ayo mas, cepetan. Jangan sampai kita ketinggalan papa. Iya, iya. Oke. Papa mau kemana sih? Nggak tahu. Kenapa mas? Kayaknya aku nabrak sesuatu deh. Serius? Apa ya? Coba aku lihat dulu ya. Gimana mas? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, bener. Yaudah, masuk. Ya, mau jadi hilang deh. Terus gimana dong nih? Ya udah kita jalan lagi aja deh. Hai. Udah siap? Udah? Siap. Sarah, tunggu. Kita sebenarnya mau kemana sih? Dit, aku butuh kamu. Karena kita sekarang mau ke rumah Anjani. Dan kamu harus jadi saksi. Oke? Bentar ya. Ayo, Dit. Ayo. Ayo.
Gara-gara gue sibuk ngurusin si Coki sampai lupa pergerakannya Ariana. Lagi ngelakuin apa dia sekarang? Halo? Iya, tadi saya udah kirim foto plat nomor polisi ke kamu. Nanti tolong kamu cari infonya itu pemiliknya siapa. Kalau udah dapat infonya langsung kabarin saya ya. Oke, makasih. So-soan lo, Rin. Kemarin bilangnya percaya sama Saka. Nyari tahu juga kan lo sekarang. Loh, Ibu? Morning, Bu. Morning. Tumben banget pagi-pagi datang sini. Iya, tadi sekalian nyiapin masak kamu keluar kota, terus ya udah ke kantor aja. Mau ngecek final proposal dari klien kemarin. Oke. Bu, hari ini Ibu ada meeting dari jam 10 sampai jam 12. Oke, tolong siapin bahannya ya. Oke. Bu, Ibu hati-hati ya. Hati-hati kenapa? Ya, hati-hati lah, Bu. Karena kan kucing garong pengangguran itu pasti nggak akan terima Ibu udah pecat dia. Siapa sih maksud kamu kucing garong pengangguran? Itulah, Bu. Siapa lagi kalau bukan Selin? Kan cuma dia doang yang punya niatan jahat buat nyalakain Ibu. Perempuan simpenan ini kurang ajar ya. Bisa-bisa yang ngatain gue kucing garong. Tapi Ibu tenang aja. Itu nggak bakal Sisil biarin karena Sisil bakal ngejagain Ibu. Kalau perlu Sisil stalkerin si Ibu Selin itu tuh. Si kucing garong. Kucing garong. Mau main detektif-detektifan sama gue. Oke, Sil. Sampai nanti lo ketahuan gak bakal gue kasih ampun. Tuh, kayak bener-bener kita kehilangan papa deh. Jujur ya mas, aku tuh gak percaya loh kalau papa tuh hari ini perginya kerja. Kita bilang ke mama aja ya. Bilang ke mama? Enggak sayang, jangan dulu. Jangan dulu sebelum aku yakin dan dapat bukti mengenai kejadian ini, ya. Walaupun semalam aku udah dapat pengakuan dari papa sih. Ya terus gimana? Kita biarin aja gitu dulu. Enggak sayang, tahan dulu aja. Sampai aku benar-benar yakin dan tanya sendiri ke papa, oke? Ya oke. Ya udah, sekarang aku antar kamu ke rumah ya. Tapi please kamu jangan kasih tahu mama soal ini. Bisa? Iya. Hati-hati. Rasanya tuh kepingin banget lupain soal ini, tapi kok yo ndak bisa ya. Kayak ngerasa berdosa gitu sama Bu Devi sama Non Arin. Tapi kalau ikut campur, aku yo nggak berani. Lawang aku ini kan cuma pembantu. Tapi yo denger Mas Saka sama Non Arin ngomongin perempuan itu, duh rasanya gatel ini mulut pingin ngomong itu loh.
Begitu jadi ya, selama ini ya, ah? Pandang-pandang foto pacar you. Jadi selama ini you selingkuh, hah? Main di belakang Ai, udah bikin Ai jatuh cinta, sekarang kelakuannya begitu, hah? Begitu? Kalau emang iya, kenapa? Masalah buat kamu, Yang jauh bakal kalah sama yang dekat. Benci aku. Pedro, itu bahasanya aku. Ambil. Tutup. Emang susah itu loh, orang gendeng emang kayak gitu. Itu nggak mau dipindahin aja apa kerjanya sama Bu Devi kayak begitu tuh caranya tuh. Yaudah kalau gitu Sisil keluar dulu ya Bu. Ya, makasih ya, Sil. Ya. Hai Arena. Lo ngapain di sini, Cuk? Hei. Kamu jangan marah gitu dong. Aku datang ke sini karena aku kangen banget sama kamu, Rin. Dan aku juga mau minta maaf atas kesalahpahaman kita. Coki, lo jangan bikin kesabaran gue habis ya, Coki. Coki mundur. Coki diam di sana nggak? Diam nggak? Coki. Santai dong. Mundur. Kenapa sih? Kamu senang banget pakai kekerasan? Gue nggak akan segan-segan deh. Tenang dong, baby, tenang. Aku kesini mau memperbaiki hubungan kita. Aku nggak ada maksud lain dan nggak ada tujuan lain. Gue bilang pergi. Pergi nggak sekarang, Coki? Atau enggak lo cuma tinggal nama, Coki? Rin, kamu jangan panik gitu dong. Aku tuh nggak ada maksud buat... Coki, lo bener-bener udah kurang ajar, Coki. Lo nggak bisa Rin, masuk aku ke tuh- sini. Keluar, gue bilang keluar. Pergi, Coki. Lu ngapain di sini? Keluar lu. Aku nggak mau ngapa-ngapain, Rin. Lu mau keluar sekarang? Atau gue telepon polisi? Kalau gue nggak mau, kenapa? Keluar. Pergi lo. Dan aku akan balik lagi, Rin. Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Ini ada apa Bu? Sial. Gara-gara Galvin rencana gue gagal. Pak ini ada apa Pak? Dah, Sip. Mendingan mulai sekarang kamu bilang sama security kantor ini, larang Coki untuk masuk. Kalau nggak kejadian kayak gini akan keulang lagi. Oke Pak.
Dia udah pergi sekarang. Kamu ada yang Nggak buka? ada, nggak ada. Nggak ada? Syukurlah. Oh ya, kamu udah coba ke psikiater? Soalnya aku lihat rasa trauma kamu masih ada nih. Nggak, belum. Kamu kenapa kamu belum ke sana? Aku lihat trauma kamu belum hilang, Rin. Kamu denger aku ya. Semakin lama rasa trauma ini menguasai diri kamu, Coki akan semakin berani sama kamu. Dan kamu bisa terancam nantinya, Rin. Ya Vin, aku selama ini ngerasa kalau aku bisa handle semuanya sendiri, tapi oke, aku akan coba ya. Kamu harus coba dan harus mau. Gini aja, aku punya kenalan psikiater, nanti aku kasih nomor teleponnya. Iya Vin. Oke, kamu bisa ajak siapa aja, termasuk Saka. Nanti aku hubungin dia ya. Vin, kamu bisa tolong jangan hubungin Mas Saka dulu nggak? Soalnya Mas Saka itu sekarang lagi perjalanan keluar kota, aku nggak mau dia kepikiran nanti dia. Keluar kota? Iya, itu yang buat tender kamu itu loh, yang sama kamu. Oh, tapi kita nggak ada rencana untuk tender keluar kota, karena semua tender udah kita selesain beberapa hari yang lalu. Masa Mas Saka bohong sama aku? Apa dia keluar kota sama Dita hanya alasan doang? Tapi nggak mungkin. Ah, yaudah. Yang penting sekarang kamu udah nggak apa-apa. Aku pamit pulang dulu ya. Oke. Oke. Kamu jaga diri, Arin. Kalau ada apa-apa, kamu telepon aku aja. Makasih, Vin. Ya, sama-sama. Sih, Mas. Iya. Di sini mas-masnya ada yang kenal sama Ibu Anjani? Ibu Anjani enggak? Enggak, Mas. Ada yang pernah kenal atau... Makasih ya. Ya sayang. Halo Mas, udah sampai mana? Belum nih sayang, aku masih di jalan. Kenapa? Oh nggak apa-apa. Nanya aja, nanya kabar kamu. Sayang. Nggak ada yang terjadi apa-apa kan waktu aku pergi? Nggak ada apa-apa Mas. Ya udah Mas, kabarin ya kalau udah sampai ya Mas ya. Oke, pasti sayang. Bye. Setelah urusan Selin, apa lagi yang kamu tutupin dari aku, Mas? Ya oke, Papa. Papa, pokoknya langsung pulang, jangan mampir-mampir. Ingat apa kata dokter, Papa harus kurangin aktivitasnya, ya? Oke, Pa. Hati-hati ya. Love you, Papa. Bye. Mwah. Ri? Hai Mama.
Kamu kenapa kok liatin mama kayak gitu sih? Oh, ada yang mau diomongin? Ya Riri mau ngomong sesuatu sih sama mama. Oh ya, apa tuh? Sebentar, Ma. Riri angkat telepon dulu ya. Dasar menantu. Bikin penasaran aja deh. Sih. Tadi mau ngomong apa? Enggak, Ma. Tadi katanya mau ngomong. Apaan dong? Penasaran ya Mama ya? Kamu tuh ya bercanda deh. Apa sih? Enggak, Riri cuma mau bilang kalau Riri tuh mau pergi. Mama di rumah sendirian nggak apa-apa, Riri tinggal. Ya ampun Riri, Mama kira kamu tuh mau ngomong yang penting gitu. Cuma mau izin doang. Biasa juga kamu pergi dan Mama juga biasa sendirian di rumah. Ya udah kamu pergi ya. Hati-hati. Oke, Mama. Bye sayang. Aduh, hampir aja keceplosan. Oke, Mama. Bye. Ada Riri kabarin ya? Ya oke, bye. Hai, kenapa? Kok bonyok gitu? Ada Gavin tadi main ke kantor Ariana. Kira bapak benyok gue. Aduh, lo tuh emang template banget sih, Coki. Laki sedikit gitu loh, masa ya bonyok? Lu bisa diam gak? Masih banyak bacot. Lo ngapain nyuruh gue ketemuan? Gue tuh ada ide. Tadi kan gue lagi dengerin penyadapnya kan. Nah, gue denger kalau Ariana itu lagi cari plat motor yang lempar dia waktu itu. Mau tau ide gue apa nggak? Apaan? Halo? Oh ya? Oke, bagus. Kalau gitu kamu segera kirimkan alamatnya ke saya ya. Iya, chat aja. Oke, makasih ya.
Halo? Ada orang nggak? Permisi. Halo? Halo, ada orang nggak di sini ya? Buka! Tolong! Wah, buka pintunya! Ya ampun! Kebakaran! Tolong! Tolong! Kebakaran! Tolong! Tolong! Kebakaran! Tolong! Tolong! Kebakaran! Tolong! Kebakaran! Tolong! 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 Nggak ada sinyal. Tolong! Tolong! Kebakaran! Kebakaran! Tolong! 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 Kebakaran! Kebakaran! Tolong! 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 Ayo cepat, air cepat! Cepat ambil air cepat! Oh! Tolong! Ah! Saka, kamu yakin Anjani tinggal di sekitaran sini? Ini udah rumah ketiga loh yang kita datengin. Tolong! Tolong! Kebakaran! Kenapa, Pak? Ada orang di dalam, Pak! Ayo, keluar lagi!
Lu mau keluar sekarang atau gue telepon polisi? Kalau gue nggak mau kenapa? Wah, pergi lo. Dan aku kan balik lagi. Ya, halo? Tolong kamu reschedule meeting saya hari ini ya. Karena saya ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Bisa? Oke, ya makasih. Ariana! Wih, Arin! Arin! Ariana! Arin! Hei! Loh, Sisil? Kok lo di sini? Bukannya lo harusnya di kantor Pasaka ya? Harusnya lo di sana lah sih, lo liatin si ular itu ntar dia curi-curi perhatian lagi sama Saka. Justru si ular itu sama Pasaka lagi pergi, makanya aku di sini. Karena di sana juga nggak ada yang harus aku kerjain kan. Pergi berduaan? Kemana Sil? Gak tahu. Tapi katanya sih mereka pergi keluar kota. Mereka bawa mobil sih. Jadi paling kayaknya nggak nginep ya. Ngapain sih Mas Saka bawa Dita keluar kota? Emang ya, itu ular licin banget loh. Sampai aku aja tuh nggak ngeh mereka tuh udah pergi aja keluar kota berdua. Bisa-bisanya ya mereka pergi keluar kota berduaan. Bener-bener terlaluan ya Saka. Nah, terus kamu ngapain di sini? Aku tadinya mau ketemu Ariana, aku mau ngajak dia jalan terus kalian curhat. Ya, kamu tahu sendiri kan si wanita ular itu parah banget sih. Dia nggak cuma deketin Saka, tapi dia juga coba deketin Tommy. Dia tuh udah mulai ganggu hubungan aku sama Tommy, tau nggak? Emang gila ya tuh si ular ya. Tapi Bu Ariana udah pulang. Kayaknya sih dia lagi gak enak badan. Gak enak badan? Yun, tau nggak? Tadi Coki datang ke sini tau? What? Coki kesini? Ngapain Sil? Gak ada nggak beres nih. Gak diangkat lagi sama Ariana. Sil, aku mau coba ke rumahnya Ariana ya. Ini Ariana nggak bisa sendiri nih kalau kayak gini. Aku duluan ya Sil. Hati-hati ya. Iya. Pak, tolong Pak, bukain pintu Pak. Hati-hati Pak. Iya, makasih Pak. Untung aja apinya padam ya. Kalau enggak, merembet ke rumah kita. Lagian juga ngapain tuh cari di sini? Ini kan rumah kosong ya. Kayaknya handphonenya perempuan tadi tuh. Ada yang kenal sama Bu Anjani? Anjani? Oh, saya nggak kenal, Mas. Tapi, coba deh Mas tanya sama ibu yang baju hijau itu. Karena dia sudah lama tinggal di sini. Makasih ya, Bu. Ya. Bu, permisi. Ibu udah lama tinggal di sini? Lumayan. Ibu kenal sama Ibu Anjani? Anjani? Enggak deh kayaknya. Makasih ya, Bu ya. Saka tunggu. Ini kamu yakin beneran nih alamatnya di sekitar sini? Ya, kalau dari alamatnya di sekitar sini, Dit. Kita cari aja coba. Permisi, Bang. Ada yang kenal sama Ibu Anjani? Kenal tuh, Pak.
Makasih ya. Oke. Iya, Pak. Yun. Lo? Ngapain lo di sini? Enggak, ini gue mau pastiin sesuatu aja sih. Maksudnya? Ya, gue mau ketemu Ariana, gue mau pastiin kalau dia baik-baik aja. Soalnya tadi gue ngeliat dia kayaknya kurang baik ya, dan gue... Lo gak perlu khawatirin Ariana. Daripada lo khawatirin istri orang, mending lo khawatirin istri lo sendiri. Gue duluan ya. Permisi Pak, Ya, Bu. Bapak sedang mencari Anjani? Iya, betul Bu. Maaf, Ibu saudaranya Anjani atau? Saya pemilik rumah kontrakan ini Pak. Dulu sekali Anjani pernah tinggal di sini. Tapi saya sedih sekali ngeliat keadaannya Pak. Dia sendiri hamil dan gak punya suami. Kalau sekarang Bu Anjaninya itu tinggal di mana, Bu? Anjani pernah tinggal di sini sekitar 6-7 bulan yang lalu. Tapi dia tuh padahal udah pernah sewa rumah ini selama setahun, Pak. Tapi saya selalu ingat sama dia karena saya merasa berhutang sama dia, Pak. Tapi masalah kehidupannya sendiri, saya nggak tahu, Pak. Anjani itu sangat tertutup. Dia tidak pernah cerita apa-apa, baik itu masalah anak dalam kandungannya ataupun suami yang sudah menghamilinya. Dia juga nggak pernah keluar rumah, Pak. Paling kalau keluar rumah itu ada keperluan aja. Dan kalau untuk masalah kebutuhannya, seperti makanan dan lain-lain, saya sering lihat dia ada yang ngirim makanan. Dan kebutuhannya sama seseorang setiap bulannya, Pak. Apa jangan-jangan orang itu Pak Kusuma? Pak, bisa tolong cepet dikit nggak Pak? Saya buru-buru soalnya. Siap, Mbak. Ditelepon. Ariana, lu di mana? Halo, maaf. Ini dengan siapa pemilik HP ini ya? Loh, Bapak siapa? Saya sahabatnya Ariana, pemilik handphone ini. Ariananya di mana ya, Pak? Oh, iya. Ini tadi, jadi ini rumahnya kan kebakaran, Mbak. Terus tadi Mbak Ariana ditolong sama orang. Dan ini HP-nya ketinggalan, Mbak. Astaga. Pak, ini sekarang Bapak di mana posisinya? Saya kesana sekarang, Pak. Oh, iya, baik. Kami tunggu, Mbak, kesini. Oke, Pak, terima kasih ya. Pak, kita putar balik ke Ciracas ya, Pak. Siap, Mbak. Ya, halo dok. Halo Pak Galvin. Maaf Pak, saya ingin memberitahukan bahwa ada perubahan jadwal konsultasi Bu Arian.
karena saya mendadak harus menghadiri seminar sore ini. Hanya saja Bu Ariana tidak dapat dihubungi. Apa kira-kira Pak Galvin bisa menyampaikannya? Oh gitu, bisa nanti saya sampaikan ke Ariana. Ya, makasih dok. Iya Pak, sama-sama. Ya, aku mau ketemu Ariana, gue mau pastiin kalau dia baik-baik aja. Soalnya tadi gue ngeliat dia kayaknya kurang baik ya, dan gue... Lo gak perlu khawatirin Ariana. Daripada lo khawatirin istri orang, mending lo khawatirin istri lo sendiri. Apa gue terlalu jauh ikut campur urusan Ariana? Mana mbak ini belum datang-datang. Pak, teman saya nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah mbak, teman mbak selamat dan suaminya juga tadi datang dan nyelamatin ke dalam mbak. Suami? Iya mbak, tadi saat kejadian api menyambar, asap sudah mengepul di dalam. Suami teman mbak datang masuk nyelamatin istrinya. Hah? Suaminya? Nggak mungkin itu Mas Saka. Mas Saka kan lagi di luar kota. Terus sekarang dia di mana, Pak? Tadi sudah dibawa pergi mbak, udah pamit sama kami. Mungkin dibawa ke rumahnya kali mbak ya. Dan kami minta maaf mbak atas kelalaian kami. Nanti saya menghimbau sama warga supaya nggak bakar sampah sembarangan. Dan bakar sampah sembarangan juga sudah dilarang sama pemerintah. Oh iya mbak, sepertinya teman mbak kesini itu untuk cari foto-foto ini mbak. Saya tadi nemukannya di dalam. Mungkin nggak semuanya bisa selamat. Dan itu juga bisa jadi bukti keberadaan teman mbak di rumah kosong ini. Oh iya mbak, dan ini juga. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama mbak. Ya, permisi mbak. Ya. Mas Saka. Gak diangkat lagi. Jangan-jangan dia lagi berdua-duaan sama Dita di luar kota. Iya, halo Tom. Halo Yun, kamu kemana aja? Aku teleponin kenapa nggak bisa? Aku di... Tom, nanti aja ya ceritanya ya. Kamu gak usah nanya-nanya dulu. Mendingan kamu sekarang boleh nggak tolong jemput aku? Aku takut Tom, di sini tempatnya agak serem soalnya. Oke, kamu di mana? Ya aku jemput kamu sekarang, oke? HP-nya jangan dimatiin biar aku bisa mantau kamu dari sini ya. Ya, aku Sherlock ya. Thank you ya Tom. Ya, tunggu aku. Bu, sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak. Nanti kalau ada informasi tentang Bu Anjani, saya boleh dikabarin lewat handphone. Baik, Pak. Handphone saya kayak ketinggalan di mobil, saya ambil sebentar ya Bu ya. Saka, tunggu. Kamu yakin mau ambil handphone kamu lagi? Kita parkir mobil tadi jauh banget loh. Jalan kesini jauh banget, Saka. Kita pulang aja lah. Lagi pula ini udah malam kayak gini loh. Baik Bu, kalau gitu nanti saya main-main ke sini buat tanya informasi ya. Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya. Iya. Kami pamit. Ya, sama-sama. Mari Bu. Mari. Ya, mari. Lo keterlaluan ya Selin ya. Kita boleh punya rencana buat nyusahin Saka sama Ariana, tapi gue gak akan terima kalau lo ngebahayain nyawa Ariana, Sal.
Dan itu nggak akan terjadi ya. Bentar. Ini bahayain Ariana gimana ya maksud lo ya? Orang gue cuma pasang foto-foto dia waktu dia pingsan di hotel pas diperkosa. Bahayain gimana? Rumah kosong tuh kebakaran, Selin. Untung gue datang tepat waktu, Sel. Coba kalau gue telat semenit aja, lu yang gue hajar, Sel. Lo gila ya Coki, yang mana gue tahu kalau rumah itu bakal kebakaran. Pas gue tinggal rumah itu baik-baik aja kok. Kan harusnya lo bahagia dong sekarang Coki. Berarti kan lo bisa terlihat hero di depannya Ariana. Ya lo pura-pura selamatin dia aja. Ah, dan satu lagi, lo juga harus make sure kalau Ariana itu lihat kalau lo yang nolongin dia. Lu gak usah ngajarin gue, paham? Sekarang Ariana masih belum sadar di kamar gue. Loh, kok Ariana di kamar lo? Coki kan tadi gue udah bilang, supaya lo seakan-akan terlihat seperti pahlawan, lo bawa dia ke rumah sakit kok. Kenapa dibawa ke kamar lo? Lo nggak mau ngapa-ngapain Ariana kan? Mendingan lu diam ya. Lu tenang aja ya. Coki. Gue jadi resah ya. Nurin semoga lo gak ada yang ngapain deh sama Coki. Temen kamu tuh bener-bener terlaluan ya. Bisa-bisanya dia keluar kota sama Dita berdua-duaan. Mikir gak sih dia? Ariana tuh lagi dalam keadaan bahaya loh. Guys, kalian ngapain kesini? Nih, kafe udah mau tutup loh. Oh, mau bantuin gue beres-beres? Enggak, jadi Yuna ini butuh nenangin diri, makanya gue bawa kesini, Bon. Yun, lo kenapa? Gak apa-apa kan? Ariana lagi dalam keadaan bahaya. Tadi dia di dalam rumah yang terbakar dan gue nggak tahu sekarang dia di mana. Katanya dia ditolongin laki-laki yang ngaku-ngaku itu suaminya. Tapi gue yakin itu bukan Masaka. Karena Masaka sekarang lagi di luar kota berdua-duaan sama Dita. Perempuan yang kalian anggap sebagai sahabat. Oke, coba kamu buka HP kamu, mungkin Saka udah bales chat kamu atau bisa kamu hubungin lagi, mungkin udah bisa. Gak ada. Telepon coba, bisa nggak? Halo Yun. Ya ampun Mas, lo tuh kemana aja sih? Lo tahu apa yang terjadi sama Ariana? Gue sekarang di jalan. Kenapa? Ariana kenapa Yun? Ariana hampir jadi korban kebakaran, Mas. Hah? Halo Yun. Ya ampun Mas, lo tuh kemana aja sih? Lo tahu apa yang terjadi sama Ariana? Gue sekarang di jalan. Kenapa? Ariana kenapa Yun? Ariana hampir jadi korban kebakaran, Mas. Hah? Oh Yun, ini kan gue lagi di jalan nih, gue langsung balik ke Jakarta ya. Terus Ariana gimana sekarang keadaannya? Gue juga nggak tahu sekarang dia di mana. Yang jelas katanya dia ditolongin sama laki-laki yang ngaku itu suaminya. Oh Yun, gue langsung ngebut nih balik ke Jakarta ya.
Gue boleh minta tolong nggak lu teleponin semua rumah sakit di Jakarta, Yun, biar kita tahu Ariana di mana, ya? Oke, oke. Sel, kamu tuh kenapa sih? Ada apa sih? Kenapa kamu nyetirnya jadi buru-buru kayak begini? Udah kamu diam, nggak usah banyak ngomong ya. Sekarang aku harus cepat balik ke Jakarta. Ini pasti gara-gara Ariana. Ariana lagi. Kapan sih Saka nggak kepikiran sama dia pas lagi sama aku? Suster. Iya, Pak. Di dalam ada yang pasien namanya Ariana nggak? Suster, ya ini foto istri saya, korban kebakaran. Maaf, Pak, nggak ada. Suster yakin? Suster nggak mau lihat dulu? Cari yang namanya Ariana. Iya, Pak, di UGD nggak ada pasien baru. Saya permisi.
Yun, gue nggak tahu nih udah rumah sakit keberapa belas yang gue samperin, tapi nggak ada Ariana, Yun. Ini kalau sampai siang gue nggak ketemu sama Ariana, gue lapor polisi. Iya Mas, ini aku juga lagi tunggu kabar dari Sisil. Semoga Ariana cepat ditemuin ya Mas. Yun, please, lu jangan bilang ke orang tuanya Ariana dan orang tua Ariana nggak boleh sampai tahu, Yun. Tolong gue. Oke Mas. Makasih, Yun. Ya Tuhan Rin, lo di mana sih? Gue kan nggak mungkin nanya Tante Devi sama Om Kusuma. Kalau dia di sana, kalau enggak, ini cuma bikin mereka panik aja. Gue telepon Selin gak ya? Kalau dia nggak tahu, nanti dia cuma manfaatin keadaan ini lagi. Jangan deh nanti keadaannya makin runyam. Aku bawain makanan buat Jogi. Jogi. Pakai lo ngapain? Rin, tenang. Keluar nggak lo? Oh, jadi gini cara kamu. Berterima kasih sama orang yang udah nyelamatin kamu, Rin. Rin, untung ada aku, Rin, buat nyelamatin kamu, Rin. Kalau nggak kamu terjebak di rumah tua itu, Rin. Lu jangan playing victim di sini ya. Gue tahu ini semua pasti planning lo kan. Lo kan sengaja ngejebak gue, terus lo sosokan mau nyelamatin gue. Rin. Jangan Bukan aku yang deket-deket ngelakuin, sama Rin. gue, jangan deket-deket sama gue. Rin, kamu tenang, Rin. Jangan deket sama gue. Gue tahu ini semua pasti rencana lo kan. Ini bukan rencana aku, Rin. Please. Ini bukan aku yang ngelakuin, Rin. Kalau kamu hidup tenang, kamu jangan parno sama aku, Rin. Please. Rin, kamu tenang dulu ya. Oke, aku keluar. Please, kamu tolong makan ya. Keluar. Keluar, gue bilang. Keluar. Pagi, Ma. Pagi, Pak. Mau jogging, Pak? Iya. Mama ikut ya, yuk. Ah, enggak. Badan Mama tuh kemarin sakit semua. Nggak mau ah. Loh, kenapa, Pak? Dia suruh yuk. Jalan, Ma. Biar segar badannya, yuk. Ya. Ayo, Ma. Ayo. Kayaknya nggak ada yang perlu aku curigain dari Papa. Ma, ayo kita jalan. Iya, Pak. Ayo. Papa aja jogging sendiri ya. Ya. Beneran nih Papa sendiri? Ih, Papa, udah sana. Ya udah deh. Papa aja ya. Ya, bye, Pak. Bye. Aku sama Bona udah standby ya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu kabarin aku. Kita cari Ariana bareng-bareng. Aku tadi juga udah telepon Saka. Ya makasih ya Tom. Ini aku lagi tunggu kabar dari Sisil. Mas Saka juga udah keliling hampir semua rumah sakit di Jakarta. Oh iya Yun, kamu ada nanya nggak ciri-ciri orang yang ngaku-ngakunya suami Ariana? Enggak, aku panik banget Tom. Perlu nggak aku sama Bona balik lagi ke sana untuk tanya mereka? Nggak usah, biar aku aja. Yaudah kalau kayak gitu, aku sekarang jemput kamu. Aku bisa izin hari ini. Nggak usah Tom, kamu nggak usah jemput aku. Ini aku juga lagi tunggu kabar Sisil kok. Mendingan kamu gantiin aku aja ya di kafe. Aku nggak tenang Tom sebelum aku tahu keberadaan Ariana di mana. Kamu tolong izinin aku ke bos ya Tom, bilang kalau hari ini aku nggak masuk.
Mas Saka? Mas, Gue udah putus asa banget, Yon. Gue gak tahu lagi mau nyari Ariana kemana, gue gak tahu. Lu bisa temenin gue gak? iya mas, ini gue juga kebetulan mau cari Ariana. Ini handphone Ariana udah gue cari semalam. Halo, Coki. Gimana Ariana? Lo nggak apa-apain dia kan? Lo tenang aja, Sel ya. Ariana tuh udah sadar dan gue udah kasih dia makan. Udah deh, mendingan lo sekarang jangan mikir macam-macam soal gue. Mendingan lo pikirin bagian lo dengan baik, karena gue udah ngejalanin bagian gue dengan baik. Paham lo? Baik. Coki? Kayaknya gue harus cek Coki sekarang. Dia udah berkali-kali bikin rencana gue berantakan. Jangan sampai kali ini semuanya makin fatal. Dan gue juga harus cek kalau Ariana baik-baik aja. Keterlaluan kamu, Saka. Gak ada habis-habisnya kamu perlakukan aku kayak aku ini sampah. Kamu benar-benar udah berubah. Ariana itu udah bikin kamu buta. Awas kamu, Saka. Saka, kamu ngapain sih di sini? Kamu bilang tadi kamu mau cari Ariana kan? Aku bakal temenin kamu, Saka. Dit, makasih banyak kamu udah nemenin aku. Tapi sekarang aku harus nyari Ariana. Aku harus muter-muter ke rumah sakit, Dit. Saka, tapi... Dit, please, kamu harus ngertiin aku nih urgent, Dit. Yaudah, seenggaknya kamu tunggu aku sampai aku dapet taksi. Enggak, udah. Kamu di sini pasti banyak angkutan umum atau taksi yang lewat, Dit. Oke? Oke. Tapi kamu jangan nyetir dulu, Saka. Kamu sengaja istirahat dulu. Kamu dari tadi nyetir non-stop loh. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Aku harus berangkat, aku harus nyari Ariana. Makasih banyak, Dit. Saka! Kamu hati-hati ya. Kamu udah tinggalin aku, Saka? Aku nggak akan pernah maafin kamu, Ariana. Coba aja dia itu nggak pernah hadir di antara aku dan juga Saka. Semuanya nggak akan mungkin kayak gini. Saka nggak mungkin seenaknya sama aku. Dan pastinya dia bakal cinta terus sama aku. Kamu lihat aja nanti. Aku akan balas ini semua. Pagi, Ma. Pagi sayang. Sarapan? Ya, itu rotinya. Ya. Papa mana? Kok nggak ikut sarapan, Ma? Papa kamu lagi jogging, nggak tahu deh nih. Udah beberapa hari ini, papa kamu tuh rajin banget sama jogging. Emangnya udah berapa hari, Ma? Papa jogging kayak gini? Ya nggak lama sih, palingan 2 atau 3 harian gitu deh. Mama sama Riri juga pernah kok ikut jogging sama papa. Tapi badan mama pada sakit semua. Makanya hari ini mama nggak mau ikutan lagi. Aku yakin Papa cuma alasan doang nih buat jogging. Dia pasti mau ketemu selingkuhannya, yang entah perempuan mana.
Ini pasti ada orang yang gak suka sama kebahagiaan rumah tangga kalian. Ini udah pasti. Ulahnya Coki sama Selin. Kalau sampai beneran Selin yang campur tangan di sini, gue sendiri yang akan ngabisin dia. Kenapa sih? Kenapa Ariana bisa begitu? Kenapa Ariana ada di sana? Aku juga nggak tahu, Mas. Yang aku tahu, Ariana datang ke sana. Terus pas aku telepon, handphonenya yang angkat tuh warga sana. Dan warga itu bilang kalau Ariana hampir aja jadi korban kebakaran. Warga juga bilang dia dibawa sama laki-laki itu dalam keadaan nggak sadar, Mas. Ngapain Ariana ke sana? Aku juga nggak tahu. Tapi warga nemuin foto-foto ini di sana. Foto? Mana liatin? Nggak. Aku nggak tahu Mas Saka ada hubungannya atau enggak dengan kejadian ini. Jadi sebelum aku yakin, aku nggak mau ngasih foto ini ke Mas Saka. Lu ngeraguin gue, Yun? Ya jelas lah. Pas kejadian Mas Saka tuh keluar kota sama Dita. Oke. Gue tahu yang lo pikirin. Gue tahu maksud lo. Tapi itu semuanya nggak bener, Yun. Lu mungkin nggak percaya gue ngomong begini sama lo, ya. Lo lihat, sampai gue ketemu sama orang yang ngelakuin ini sama Ariana, dia nggak akan lolos begitu aja dari gue, Yun.
Halo Coki, lo di mana? Gue depan rumah lo sekarang, lo keluar. Sekarang. Sini lo. Lo ngapain datang sini? Lo gila ya, Sel? Kalau sampai Ariana tahu lo datang sini, semua jadi kacau, Sel. Ya gue mau make sure aja kalau pekerjaan lo tuh benar. Dan lo gak ngapa-ngapain Ariana kan, Coki? Gue nggak mungkin apa-apain Ariana. Gue itu cinta sama Ariana, Sel. Lo jangan bohong sama gue. Kalau sampai lo bohong sama gue, lo abis sama gue. Lo gak ngapa-ngapain Ariana kan? Gue nggak ngapa-ngapain Ariana, ngerti nggak? Kerja gue gak becus. Gue kayak gak becus kerjanya kalau kayak gini ceritanya. Kamu kenapa keluarin? Dan kamu perlu istirahat, Rin. Ini yang rumahnya. Kasian ya Ariana. Gue mikir gimana ya dia terjebak di dalam rumah itu. Cuman untung kata warga dia baik-baik aja sih, cuman pingsan doang, Mas. Atau jangan-jangan kita bisa dapat sesuatu dari handphone Ariana ya? Coba aja buka handphonenya. Passwordnya apa ya? Ariana kan orangnya pelupa ya. Mungkin password handphonenya tuh tanggal-tanggal bersejarah buat dia. Ya tapi ulang tahunnya nggak bisa. Mungkin tanggal pernikahan kalian. Bisa juga lagi. Coba ulang tahunnya Tante Devi atau Om Kusuma atau BIS. Nah Pedro sekalian. Yun gue serius, ini sekali lagi gue gagal, handphonenya pasti keblokir. Ayah. Coba ulang tahun lo, Mas. Ulang tahun lo tanggal berapa? Bisa ya? Oh my god, bener gue. Ariana so sweet banget ya, password handphonenya ulang tahun lo. Gue coba lihat panggilannya. Selamat datang di layanan pesan private and partner office. Private and partner office. Ini kan sama dengan yang aku sewa selama ini.
Kenapa, Mas? Tadi yang gue telepon itu adalah private investigator atau penyelidik pribadi gitu, Yun. Sama seperti yang gue pakai buat urusan-urusan penting. Tapi Ariana ngapain nyelidikin ini sendirian, itu yang gue penasaran. Kok bisa ya? Emangnya itu nyelidikin apaan sih? Oh my God, ini bahaya banget nih, Mas. Oh ya, lo udah ke rumah sakit mana aja? Atau mau kita cari rumah sakit lain nggak? Ayo. Pengecut lo ya. Beraninya sama cewek. Rin. Lo nggak puas ngancurin hidup gue dulu? Gue tanya sama lo. Rin. Nggak puas ya? Rin, aku bisa jelas. Diam. Sekarang gue udah ada di depan lo. Ayo sini. Ayo. Lawan gue sini. Lawan gue kalau berani. Rin, ini semua salah paham, Rin. Diam. Aku ngelakuinnya, aku nolong kamu, Rin. Diam. Sel. Satu aja pertanyaan gue sama lo, Sel. Kita dulu sahabatan kan, Sel? Lo ingat gak pernah jadi sahabat gue, Sel? Atau itu semua cuman bohong? Lo sekongkol sama orang yang udah ngancurin hidup gue, Sel. Lo sebusuk itu. Sebusuk itu lo, Sel. Gue bisa jelasin sama lo, Rin. Gue datang ke sini itu gue mau make sure kalau lo tuh aman dan lo nggak diapa-apain sama Coki. Lo boleh tanya sama dia. Gue nggak sekongkol sama dia sama sekali dan lo harus percaya sama gue, Rin. Udah. Gue tahu lo obsesi banget buat dapetin masakan, tapi nggak gini caranya. Nggak kayak gini caranya, Sel. Lo nggak bisa giniin gue, Sel. Rin, kamu jangan percaya sama dia, Rin. Rin, Coki gue cepetan doa. Sebenarnya tuh Ariana dibawa kemana sih sama tuh cowok misterius? Lo nggak ada ide apa-apa, Mas? Gue disuruh orang suruhan gue sih buat ngecek CCTV daerah rumah kebakaran ya. Itu mungkin menurut gue ya, warga tuh cuma berasumsi kalau laki-laki itu suaminya. Enggak. Kayaknya itu warga emang bener-bener ngira kalau itu suaminya. Apa jangan-jangan itu laki-laki ngaku-ngaku suami Ariana ya, Mas? Tapi harusnya kalau emang dia nolongin Ariana, dia bawa ke rumah sakit ini, di rumah sakit ini yang paling dekat sama lokasi kejadian. Artinya, dia bawa Ariana ke tempat yang bukan fasilitas kesehatan. Apa jangan-jangan dia dibawa ke rumahnya ya? Bisa jadi ya. Dan gue yakin yang bawa Ariana, laki-laki itu, pasti punya niat tersembunyi. Karena nggak mungkin dia bawa ke tempat lain selain rumah sakit. Kalau emang dia cuma mau nolongin Ariana. Bener nggak? Kalau gitu kita harus cari bala bantuan lain, Mas. Gue coba hubungin Bona, Tommy, Sisil, sama Galvin.
Kenapa Galvin? Mas, dalam situasi kayak gini lo harusnya turunin ego lo. Lo singkirin dulu cemburu lo sama Galvin. Siapa tahu Galvin bisa bantuin kita. Kalau dia bisa bantuin, kalau enggak, Kita coba dulu. Sisil kemana sih? Angkat lagi. Halo Beb, kamu ini di mana sih sayang? Hah? Aku udah sejam loh di sini putar-putar nungguin kamu. Kesana kesini, kesana kesini. Kamu nggak datang-datang. Di mana sayang? Maaf banget. Aku tuh nggak bisa ketemu sama kamu sekarang. Soal situasi aku tuh lagi urgent banget. Urgent? Urgent apa sih Beb? Emang ada ya yang lebih penting dari ketemu sama aku sayang? Waktu aku tuh nggak banyak Beb. Ayo dong sayang ya. Yuk. Iya, tapi maaf banget aku nggak bisa jelasin sekarang. Nanti aku bakal jelasin kalau masalahnya udah selesai ya. Ya? Halo, Beb. Beb. Matiin lagi. Hai. Lagi apaan? Kita jalan yuk. Kamu gak sibuk kan? Enggak. Aku kebetulan lagi lari sekitar sini, di sekitar apartemen. Aku kesana ya. Boleh? Oke, Hal. Thank you. Tunggu ya. Bye. Hilang? Kok bisa hilang? Oke gini, kalau gue menemukan kabar soal Ariana, lo langsung gue kabarin ya. Iya. Sekarang juga orang-orang gue sedang menuju ke lokasi kebakaran. Mudah-mudahan sih mereka dapat petunjuk. Ya? Oke. Ada apa, Mas? Ini Ariana hilang. Ariana hilang? Kok bisa? Ya pokoknya ceritanya panjang deh. Ini sekarang Saka sama yang lain lagi nyari Ariana. Ya ampun, kalau aku pikir-pikir ya, kayaknya dari kemarin tuh ada aja masalahnya. Kayak dia perlu diruat atau dirukiah gitu. Orang-orang di sekitarnya tuh kayak punya niat jelek sama dia. Ya nggak sih, Mas? Kok kamu ngomongnya aneh-aneh kayak gini sih sekarang? Kalau orang lain denger gimana? Kan nggak enak. Lagian harusnya kamu fokus sama kerjaan kamu, jangan ngomongin orangnya macem-macem. Oke, aku akan fokus sama kerjaan aku. Tapi Mas Galvin fokus ya, cari Ariananya sebagai temen, bukan lebih dari itu. Kok bisa ya? Di saat kayak gini, kamu sempet-sempetnya nyindir aku. Gak punya empati banget. Dramatis banget sih. Aku kok nggak yakin ya, Ariana beneran ngilang. Curiga dia cuma caper karena lagi ada masalah sama suaminya. Mas Galvin pakai pancing segala. Masih peduli banget sih sama mantan. Coba kalau aku yang ngilang, dia bakal semanik ini nggak? Gue udah telepon semuanya. Nanti sebentar lagi Tommy juga akan jemput gue, Mas. Jadi gue sama Tommy akan nyisir di area sana. Lo cari di area lain. Kita pencar aja ya Mas ya, biar nyarinya lebih gampang. Nanti Galvin sama Sisil juga akan update ke kita apa yang dia lakuin. Terima kasih banyak ya. Maminya Ariana, Yun gue.
Gua angkat jangan ya? Angkat aja, Mas. Hah? Tapi nanti kalau dia nanya macam-macam, nanya Ariana, Ya lo bilang aja sama naninya apa kayak gitu, atau lo bilang aja lo bilang aja lo lagi meeting. ya Mi, kenapa Mi? Saka, Arin di mana ya? Ini Mami mau kirim makanan buat Arin. Mami telepon Arin dari pagi, gak dijawab-jawab. Mami WA juga cuma checklist 1. Kemana ya Arinnya? Ini Mi, Ariana lagi meeting besar sama klien agensi iklan, ya makanya juga kayaknya nggak bisa ngangkat telepon. Atau Saka juga dari tadi ngubungin nggak diangkat-angkat atau nggak dibalas-balas sih Mi, SMS-nya Mi. Oh gitu, pantesan. Ya udah, Saka gini aja deh. Nanti malam kalian datang ke rumah ya, kita dinner bareng, ya? Dinner ya? Saka kebetulan udah ada janji dinner sama Ariana. Ya dinner romantis gitu Mi. Tapi nanti Saka coba sampein ke Ariana ya Mi ya. Aduh, gitu ya. Berarti kalian lagi sibuk banget ya. Ya udah deh, kalau gitu besok-besok aja Mami kirim makanan buat Arin. Tapi Saka, Mami minta tolong banget ya, sampein ke Arin. Sempetin buat telepon Mami, ya? Iya Mi, oke Mi. Oke Mi. Mami sama Papi sehat-sehat ya. Iya Saka, harus disampein ya pesan Mami ya. Bye. Kenapa kok perasaan aku nggak enak gitu ya? Rin? Rin, lo istirahat dulu aja di sini, ya. Dan jangan dipaksain bangun dulu, Rin. Rin, lo masih lama banget, kayak istirahat dulu aja. Salim, lo nggak usah ngambil kesempatan di saat gue lagi lemah kayak gini. Salim, lo sama komplotan lo sebenarnya mau ngapain gue sih? Enggak. Gue bener-bener nggak tahu urusan Coki soal ini. Gue nggak ikut campurin. Gimana pun lo itu tetap sahabat gue, ya. Lo tetap stop. Salim, jangan sebut-sebut kata sahabat depan gue lagi. Gue enak dengernya. Gue mau pulang. Rin. Gue udah bilang sama lo. Lo istirahat aja dulu. Lo masih lemah, Rin. Gak usah sok baik. Muka topeng lo itu gak akan berlaku lagi buat gue. Kamu minum dulu ya, biar agak tenang dikit. Sampai kapan kalian berdua mau perlakukan gue kayak orang bodoh kayak gitu?
Lo pikir gue nggak tahu itu pasti di minuman itu pasti ada racun atau nggak obat tidur kan? Nggak usah so baik juga sama gue. Jangan salah paham, Rin. Aku yang nyelamatin kamu dari kebakaran itu, Rin. Kalau aku punya niat jahat sama kamu, aku udah lakuin itu dari tadi. Munafik banget lo. Bener-bener banget. Bisa jelasin nggak kenapa gue dipukulin? Oh, gue tahu. Lo nungguin komplotan lo ini. Segitu pengecutnya lo. Lo nggak berani ngelawan gue sendirian.